Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 227. 226 belum dijelaskan ya. Kita ulang lagi sedikit dari 226. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Apa artinya? Lilladzina yu'luna min nisaihim, orang-orang yang mengilak istrinya. Apa itu mengilak? Ya. Mengilak itu ibu-ibu ya, bersumpah untuk tidak menggaulinya. Nah, itu kerjanya kaum jahiliyah dulu. Jadi masa jahiliyah dulu ada orang karena dendam sama istrinya, dia bersumpah nggak akan menggauli istrinya sampai ada yang setahun, 2 tahun. Nah, ini namanya ilak. Ya. Tidak diceraikan, itu untuk menganiaya, istrinya. Ya. Kenapa dianiaya istrinya? Ya, karena istrinya mungkin pepep ya. Cerewet kan? Atau mungkin karena memang suaminya zalim ya. Dan jelas itu tidak boleh. Jadi, nah tapi dalam hukum Islam, lilladzina yu'luna min nisaihim, orang-orang yang mengilak istrinya, ya, tarabbusu arba'ati asyhurin, maka hendaklah ya menunggunya sampai 4 bulan. 4 bulan. Artinya ya kalau orang-orang Arab dulu jahiliyah dulu itu sampai ada yang setahun 2 tahun. Nah, dalam Islam kalau ada suami yang telah mengilak istrinya, walaupun dia katakan aku tidak akan berhubungan dengan kamu, tidak akan tidur dengan kamu setahun, dia bersumpah ya. Tapi yang berlaku hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan dia harus kembali atau bercerai. Ya. Atau bercerai. Nah, itu dia. Ya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Tapi apabila memang setelah 4 bulan itu ingin bercerai atau barangkali ingin balik, ya silakan. Tapi tidak boleh lebih dari 4 bulan. Jika dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya, walaupun dia katakan setahun, tapi hanya berlaku 4 bulan. Tetapi Bu, itu jika diucapkan jika dia bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya. Ada juga sumpah yang main-main, itu tidak jatuh. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 89 ya. 85 pas 9. Al-Maidah ayat 89, Allah berfirman, la yu'akhidhukumullah billaqwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum
minkum bima aqadtumul aimana. Ya. Allah tidak menghukum kamu dengan sumpah yang main-main. Tapi Allah menghukum orang yang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana kalau bersumpah dengan sungguh-sungguh tapi kemudian menyesal? Menyesal artinya misalnya dia aku bersumpah, ya, aku bersumpah, misalnya ada orang bersumpah atau suami lah, aku bersumpah tidak akan memberi nafkah kamu selama 1 bulan misalnya. Boleh nggak dia bersumpah seperti itu? Tidak boleh. Maka bagaimana solusinya? Dia harus membayar kafarat sumpah. Bagaimana kafarat sumpah? Fakafaratuhu, kafarat sumpah itu adalah it'amu asyrati, ya, it'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Nah, itu kafaratnya. Oh, kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Oh, tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Tapi apabila tidak dapat, tidak mampu, fa'illam yajid fasiyamu salasati ayyam. Jika tidak mampu menyediakan tadi memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka juga 10 orang, memerdekakan budak juga tidak bisa, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu dia. Tapi berbeda dengan ilah ini, Kalau memang dia sudah mengucapkan ilah, aku bersumpah tidak akan menggauli kamu selama 1 tahun, maka jatuhnya hanya 4 bulan. Makanya jatuhnya hanya 4 bulan. Makanya jangan sekali-sekali mengucapkan ilah. Ya. Bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istri. Nah, cuman masalah dosa dia. Maka itu boleh nanti istrinya menggugat untuk cerai. Ini kadang-kadang begini, kadang-kadang kenapa terjadi seperti itu? Kadang-kadang nggak bisa kita katakan salah suami 100%. Kadang-kadang juga salah istri. Ya, karena kata Nabi apa? Ya, kata Nabi, idza da'a rajulan imra'atahu ila firashihi fa'abat an tadi'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, ngapain Bu? Bukan cari kutu ya, tahu sendirilah. Fa'abat an taji'a, kemudian suami sisinya mulai, alah sanalah, nggak mau. Udah sana. Kenapa kemarin minta uang nggak kasih? Ya. Fa'abat an taji'a, nggak mau. Fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suami tidur sambil marah. Hati-hati. La'anatha al-malaikah hatta tusbiha. Allah melaknat si istri itu sampai pagi. Ada yang model gitu, makanya akhirnya dendam si suami ini. Udahlah kalau gitu enggak akan aku hubungan sama kamu sampai setah. Ya, kemudian dia ilak istrinya. Nah, kalaupun sudah terlanjur diilak, hanya berlaku menurut ayat ini 4 bulan. Ya. Maka makanya suruh suami kawin enggak. Maaf, bercanda. Kalau capek ya nggak apa-apa. Si suami juga harus paham. Ya, jangan memaksa, jangan egois ya. Kenapa?
Jadi Nabi mengatakan khairun nisa'i, sebaik-baik istri, ida amartaha ata'atska. Sebaik-baik istri jika suami memerintahkan istrinya, dia patuh. Di antaranya memerintahkan tadi apa? Ke tempat tidur, patuh. Tapi kalau nggak mungkin, tadi apa ibu bilang tadi itu? Capek. Itu bilang baik-baik, nggak apa-apa. La ta'ata fi maksyatillah, innama ta'atu fil makruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah, taat itu mesti dalam kebaikan. Artinya apa? Kalau kita paksakan, kita mungkin sakit. Bilang baik-baik. Jangan membuat suami marah. Inilah suami yang perlu disuntik ini suaminya. Perlu disuntik. Perlu divaksin itu ya. Divaksin. Nah, juga kadang-kadang itulah. Nggak lihat-lihat suami istri kadang bagaimana. Enggak, ini kebetulan kita membahas tentang ilak tadi kan. Ilak itu apa? Bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Nah, kalaupun kita mengilak, itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Kadang-kadang karena dia dendam sama istrinya, dicerai. Ya, diceraikan enggak? Di apa namanya tuh? Nah, di Indonesia juga enggak gitulah. Ini namanya menganiaya, namanya ilak. Maka kemudian turun apa? Allah memberlakukan hanya boleh paling lama 4 bulan. Nanti Ustaz tuh kok itu pula dibahas? Memang ayatnya ini kayak mana? Coba ibu lihatlah, lilladina yu'luna min nisaihim, orang-orang yang mengilak istrinya. Ilak itu apa? Bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Bersumpah, aku bersumpah nggak akan ada itu. Ini cerita sedikit ya. Ada orang. Kan betul kan? Nggak saya karang-karang ya. Ini ada cerita Bu. Tapi ibu jangan marah. Ada cerita, ini kisah nyata di Bandung. Jadi suaminya bilang sama istrinya, aku nggak akan berhubungan lagi sama kamu. Dia akhirnya tidur di sofa, istrinya tidur kamar. Lama. Cuma mungkin karena istrinya nggak paham hukum Islam. Sebenarnya kalau sudah 4 bulan, dia bisa ajukan gugatan kalau memang banyak kali tingkah suaminya. Karena itu menganiaya, dicerai pun tidak. Digauli pun tidak, kan terkatung-katung. Apalagi belum monogami, monopos. Kalau udah monopos, ya kadang-kadang orang monopos juga masih normal. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi nggak boleh ini. Coba ini masalah keluarga, Memang agak sedikit parno ya, tapi memang. Kalau suaminya nggak mengilah, nggak apa-apa, saya marah aja gitu. Enggak, kalau ilah itu memang dari pihak suami ini. Itu suaminya nggak apa-apa, sudah dia macam saudara tapi udah jengkel, tapi nggak mengeluarkan. Enggak. Ini dia makanya dikatakan kan, la yu'akhidzukumullah bilaqwi fi aimanikum. Allah tidak menghukumi kamu dengan sumpah yang main-main. Kalau nggak dia ucapkan itu main-main namanya. Ini maksudnya betul-betul bersumpah. Aku bersumpah demi Allah mengilak kamu, tidak akan mencampuri kamu setahun. Dicerai pun enggak. Maka tunggu aja 4 bulan. Setelah 4 bulan, proses. Kadang-kadang belum 4 bulan sudah baik lagi. Nah itulah makanya jangan suka-suka. Ya udah kalau ini kan paling lama dia. Nanti kalau dia sudah bersumpah, maka bayar aja sumpahnya. Misalnya contoh, setelah dia bilang aku bersumpah nggak akan menggauli kamu selama 3 bulan.
Tapi besoknya menyesal, ya udah bayar sumpahnya. Bayar kafarah, harus bayar kafarah sumpah. Ya udah puasa 3 bulan, 3 hari betul-betul. Nah, hari keempat mainkan lagi. Gampang itu. Ini maksudnya memang dia dendam, tidak ingin menganiaya istrinya. Ada yang memang dendam sama istrinya. Bahkan ada yang membunuh istrinya. Zaman sekarang ngeri-ngeri sedap, Bu. Ngeri-ngeri luar biasa. Istri yang mengurusi dia 24 jam diurus. Nggak ada manusia yang paling baik di dunia ini kecuali tapi sedikit saja salah istri. Orang lain salah nggak masalah, istri yang salah. Ini suami macam mana nih? Si istri begitu juga. Sedikit sekali suami sedikit salah, seolah suaminya salah semua. Ah, ini ada menarik ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya. Jadi Rasulullah pernah waktu salat kusuf. Waktu salat kusuf. Salat kusuf itu apa? Salat gerhana matahari. Dinampakkan neraka oleh Allah. Ya, pada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu nih perempuan. Nah, kok marah-marah saya? Nabi bilang, dengar dulu, jangan cepat-cepat erosi, nanti banyak emosi. Nah, kemudian para sahabat heran, bukan ibu-ibu aja heran, para sahabat juga heran. Kalau bima ya Rasulullah, kenapa kok kebanyakan penghuni neraka? Wanita. Fakal Nabi mengatakan, bikufrihinna, karena mereka kufur. Yakfur billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Yakfurna al-ashira, yakfurna al-ashirata, asyiyata. Yakfurna al-isana. Yakfurna al-ashirata. Mereka kufur kepada suaminya, kufur pada kebaikan suaminya. Ya, yakfurna al-ashira. Heran para sahabat. Maksudnya bagaimana? Kemudian Nabi mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna. Jika kamu berbuat baik kepada istrinya, jika kamu berbuat baik kepada istrimu ad-dahra selama setahun, tumara'at minka syai'a, kemudian satu hari saja melihat ada keburukan pada kamu. Kebaikan selama satu hari aja melihat keburukan pada suaminya. Qalat, dia mengatakan, la ra'aita minka khaira. Kata, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada kamu. Itu ucapan si la araka, ya, minka khaira qat. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun sama diri kamu. La ra'aita minka khaira qat. Aku tidak melihat, ya, kebaikan sedikit pun pada kamu. Padahal tadi kebaikan suaminya setahun, satu hari aja nggak baik, hilang semuanya. Maka ada istilah apa? Susu sebelanga, titik senila. Gimana ya? Karena nilai sendiri. Nilai setitik. Ini yang model perempuan seperti ini ternyata banyak penghuni neraka. Kalau ibu-ibu kan enggak. Ibu-ibu keburukan suami satu hari, ya, enggak nampak. Keburukan suami setahun juga enggak nampak. Hebat ibu-ibu ini. Keburukan suami 1 tahun, sehari aja suami baik, semuanya nampak baik. Nah, ini ibu-ibu ini hebat. Kayaknya makan hati. Enggak bercanda ya. Yalah, kalau udah baik kan senang. Baiknya
Jadi itulah yang membuat kebanyakan wanita masuk neraka. Alasan kedua kenapa banyak wanita masuk neraka? Tadi alasan pertama karena banyak istri wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Yang kedua apa alasannya? Banyak perempuan daripada laki-laki. Sekarang 1:5 atau 1:4. Maka wajar kalau laki-laki itu punya istri 4. Kalau enggak nanti enggak ada tampung. Marah lagi. Kan bercanda. Jadi karena lebih banyak perempuan ya wajar akhirnya lebih banyak perempuan. Itu wajar, nggak bisa itu sensus, Bu. Bukan saya perempuan dari Kalimantan. Cuma nggak ada uang pula kan. Satu aja udah nggak tiap hari ikan asin kan. Kebanyakan laki-laki cuma ngomong toh, nggak berani. Nggak ada. Justru yang nggak pernah ngomong itu yang berani. Kalau yang ngomong tuh nggak. Saya ngomong tiap hari nggak. Tapi yang nggak pernah ngomong itu ya hati-hati, Bu. Jadi kalau suami ibu diam-diam nggak pernah ngomong-ngomong itu perlu dicurigai. Tapi kalau dia ngomong nggak itu. Makanya ada namanya apa? Diam-diam air tenang menghanyutkan. Ya. Tapi kita kan enggak ya, kita kebaikan suami kita hargai. Ini tadi coba berarti kebaikan suami selama setahun satu saja salah. Ini kan model kayak gini kan jarang ya. Kecuali kalau memang perempuan betul-betul memang ada, memang saya melihat ya perempuan yang memang suaminya itu jadi anak buah dia. Dia bos besarnya. Ngomong suami nunjuk pakai tangan kiri. Nah ini bagaimana ini? Ini yang model-model gini. Jangan, bagaimanapun kata Nabi apa? Ar-rijalu qawwamun. Itu firman, itu ayat ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin kaum wanita, karena memang tugas laki-laki itu melindungi wanita. Tun'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Laki-laki tugas memberi makan istrinya. Wa taksuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Tugas suami memberi pakaian. Wajar kalau dia pemimpin kaum wanita. Artinya si wanita, si istri tinggal beres. Enak jadi perempuan. Saya kalau minta pilih mungkin pilih jadi perempuan. Terima aja. Tugas kita menghabiskan uang gampang hidup ini. Tapi bagi suami, minta berilah makan istrimu ketika kamu makan. Berarti dia harus cari uang kasih makan istri dan anak-anak. Zaman sekarang susah cari uang. Wataksuha idak tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Dari mana kita ambil makanan dan pakaian kalau kita nggak kerja? Kalau istri enak kan? Tinggal pakai selek gini, dari mana suami kasih? Tapi bagaimana dengan istri suami yang kerjanya minum kopi aja, nggak pernah kerja, nggak mau, perlu uang, rayu-rayu istri, Adinda minta uang dong. Nah ini laki-laki yang salah fitrahnya. Ada, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa, ada kadang-kadang karena sakit. Nah itu besar kali pahala si istri kalau dia bersabar. Ini jangan kadang-kadang karena suami udah nggak berdaya lagi ditinggalkan, itu neraka tempatnya itu. Termasuk nggak bersyukur pada suami. Ketika suami kaya, oh suamiku nomor satu. Jatuh, suami jatuh, tinggalin. Nah itu wanita ahlun nar, itu penghuni neraka itu. Habis manis, gimana ya? Kasih racun aja. Enggak. Ya. Bersabar, enggak ada lah sehebat Asiyah. Ibu-ibu tahu Asiyah itu siapa? Istri Fir'aun
tanggung-tanggung suaminya Fir'aun. Apa suaminya? Iyalah suami isi Asia, suami Asia siapa? Fir'aun. Nggak tanggung-tanggung suaminya Fir'aun. Ngaku jadi Tuhan, tapi dia bisa selamat imannya. Bisa selamat imannya. Makanya kita begitu juga, harus sabar. Sebenarnya suami itu bukan banyak buruknya. Ya. Penyebab utama kelihatan suami banyak buruknya karena ya dia itu sedang stres. Maka jangan banyak menuntut. Sabar sajalah. Nah, banyak sabar, maka kata orang kan, sekali sabar, kata orang Aceh bilang apa? 3 tabah luah lampu. Sekali sabar, kebun kita luas, banyak yang sayang kita. 2 tabah, badan auh. Ya. 2 kali sabar, badan auh apa maksudnya? Kurus. Lego tabah? Nah, itu buat tempuh. Nah. Insyaallah, orang bersabar itu, Bu, ya, itu akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa kita, walaupun kita bersabar dalam keluarga. Kata Nabi apa? Ma min muslim yushaku syokatan fama foqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim dia mendapat musibah hanya terinjak duri. Fama foqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri. Apa musibah yang lebih rendah dari terinjak duri? Apa? Tergantung batu. Tapi dia bersabar. Illa kutiba lahu biha darajatun. Maka Allah angkat 1 derajat. Wa muhiyat anhu biha khati'atun. Allah hapuskan 1 dosa. Jadi kalau kita bersabar, mungkin saja ya qadarullah suami kita misalnya agak zalim sedikit, bersabar, Allah angkat derajat kita. Nggak sebanding dengan Asia. Bagaimana zalimnya Fir'aun, tapi dia terangkat derajatnya dia. Sehingga Asia itu termasuk wanita yang utama dalam Islam. Ya. Ada lagi hadis begini. Ini hadis sahih juga riwayat Imam Muslim. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Senantiasa bala. Bala itu apa? Musibah, penderitaan. Bala, musibah, penderitaan. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Senantiasa bala, musibah, penderitaan menimpa seorang mukmin atau mukminah. Kalau mukmin saya laki-laki, mukminah ibu-ibu perempuan. Fi nafsihi, di mana bala itu menimpa dirinya. Apa maksud menimpa dirinya? Tiba-tiba ke dokter, oh ibu sudah stadium 4. Nah, stadium 3. Stadion apa stadium? Nah, stadion pula. Atau tiba-tiba udah sakit, udah asam urat, ini segala macam sakit. Itu musibah menimpa diri kita. Sabar. Wawaladihi, atau musibah itu menimpa anak-anak kita, keluarga kita. Anak sedang sayang-sayang udah sakit atau mungkin meninggal apa suami kita, istri kita. Wa malihi, atau musibah itu kadang-kadang menimpa harta kita. Baru beli mobil, Bu. Mobil apa? Mobil apa? Expander. Baru dielus 3 kali, besoknya udah dicuri orang. Baru dielus hanya beberapa kali, di angin pun nggak boleh kena, gitulah. Angin kena langsung taruh apisor biar. Tiba-tiba dicuri orang. Itu ujian bala menimpa hatta yalqallah, hingga orang ini tadi yang mendapat musibah beruntun terus menerus, nggak pernah berhenti dari penderitaan. Hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah. Apa maksud bertemu dengan Allah? Meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atun, nggak ada dosa lagi sedikit pun.
ternyata sebab dia masuk surga bukan dengan amalannya. Amalannya nggak seberapa. Tapi dia masuk surga karena sabar menghadapi musibah. Demikian juga kalau suami kita, istri kita zalim, anggap aja itu musibah. Sabar kita, nggak perlu melawan kita. Yang ini nggak usah dipikirin. Yang ada membuat kita makin menderita. Serahkan saja sama Allah. Dimarahin sama suami, senyum aja. Diam aja, tempeleng. Lama-lama mati berdiri ya. Anggap aja musibah. Ternyata kesabaran menghadapi musibah apapun, itu mengangkat derajat kita, menghapuskan susah. Mungkin ya kalau kita tahu, kita mungkin selama ini melihat orang menderita, kita bilang, sayang kali ibu tuh ya. Sayang kali bapak tuh ya. Sakit aja. Sayang kali. Tapi nanti di akhirat kita cemburu sama dia. Oh, kalau tahu kayak gini maunya waktu di dunia sakit aja. Maka jangan banyak mengeluh. Sabar. Makanya saya sering tanya, mana lebih bagus orang nggak sakit tiba-tiba meninggal dengan orang sakit bertahun-tahun baru meninggal? Mana lebih bagus? Mana ada orang bilang bagus sekali meninggalnya, nggak sakit, nggak repot orang meninggalnya. Nah, padahal itu keliru. Yang bagus adalah didahului oleh kenapa? Menghapus dosa. Justru orang nggak sakit tiba-tiba meninggal itu kurang bagus. Apa nah? Belum diuji oleh Allah. Makanya kita harus bersabar. Kadang-kadang anaknya lucu juga. Udah habis kebun, udah habis rumah dijual, berobat sana berobat sini, meninggal juga. Maunya kalau meninggalkan dulu aja biar nggak habis harta. Itu keliru. Justru dengan keadaan kayak gini, ibu kita, mama kita bulat-bulat masuk. Makanya kita suruh sabar kepada mama kita, pada anak kita yang sakit. Anaknya pula sakit aja orang mati. Nah ini pula, inilah ujian juga bagi dia. Kalau dia sabar, dia juga terangkat derajat, diampunkan dosa. Memang betul, memang kadang-kadang nggak sabar, apalagi udah sakit cerewet, padahal sakitnya nggak seberapa, tapi kadang-kadang anaknya nggak sah. Makanya ibu-ibu ya jangan terlalu banyak cerewet. Nanti sayang anak kita jadi anak durhaka nanti gara-gara kita. Padahal sakitnya nggak seberapa. Yang anehnya kan, aduh, ketika jumpa kawan, apa kabarmu? Kabar baik, hilang aduh-aduhnya. Kabar baik gimana? Ketika kawannya pulang, aduh lagi. Kayak main sinetron aja. Kepingin dimanjakan orang kalau misalnya tiba-tiba meninggal nggak ada misalkan apa karena bagus sekali dia. Maksudnya bagus dari sisi nggak capek ngurus, nggak habis harta. Tapi kalau di sisi yang lain, bagus sekali apabila diuji dulu dengan sakit. Karena itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia, meninggikan derajat. Nah ini pula. Anaknya nggak sabar, itulah kayak kita bilang tadi. Iya, anaknya, orang tuanya bersih sebersih-bersihnya, anaknya kotor sekotor-kotornya. Kenapa? Jadi anak durhaka, sakit aja, ngeluh aja, mar dibentak-bentak orang tua. Orang sedang sakit dibentak lagi. Saya ada lihat langsung. Orang tuanya udah kayak gitu, ditenak-tenak lagi, karena mungkin udah capek dia ngurusnya. Maka anggap aja itu ujian masuk surga. Saya sering bilang, Bu. Coba ibu-ibu jawab dengan jujur. Tunggu saya minum dulu. Baru kita jujur-jujuran. Masuk pegawai pakai tes enggak? Masuk kuliah pakai tes enggak? Masa masuk surga enggak pakai tes? Nah itulah testingnya. Diuji dengan penderitaan. Itu soalnya. Harus lulus. Gimana?
Oh ya, ini kita nggak berpedoman pada takdir. Kalau berpedoman pada takdir, ya faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, nggak ada urusan, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Ini kan kita bicara bukan takdir. Ini menurut kita lah. Kalau takdir mau bersembunyi bersama ada kadang-kadang ya dia ingin kemana? Ingin berobat ke Penang supaya apa? Jangan meninggal. Ternyata di Penang udah nunggu malaikat maut karena memang sudah ditakdirkan meninggal di Penang. Aina ma takunu yutrikul maut walau kuntum fi burujin musyayadah, kata Allah. An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, maut tetap akan menjemputmu walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Makanya dulu ada cerita ya, walaupun ini cerita, ada orang ingin lari dari malaikat maut. Dia pergi ke sebuah pulau dengan anggapan apa? Malaikat maut nggak bisa ke sana. Begitu sampai di sebuah pulau, malaikat sedang nunggu dia. Pas sekali ya. Walaupun ini cerita ya. Itu kan, aina ma takunu. Di mana saja kamu berada, yutrikul maut. Walau kuntum fi burji musyayadah. Maut akan tetap menjemputmu walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Kematian nggak bisa dipilih, Bu. Bagaimana kita mati, di mana kita mati, jam berapa kita mati, gak berubah sedetik pun, gak berubah sejengkal pun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, gak bisa ditunda atau dimajukan sedikit. Tapi bagaimana dengan hadis ini? Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Man ahabba, barang siapa yang ingin ayyubsata lahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, hendaklah falyasil rahimahu, hendaklah bersilaturahim. Apa hadis ini, apa hadis tadi atau ayat tadi bertentangan? Gimana maksudnya? Padahal tadi kan kematian nggak bisa, umur nggak bisa dirubah. Tapi hadis ini mengatakan dengan silaturahim berubah. Apa maksudnya? Ya, ayat tadi di mana Allah berfirman fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal nggak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan sedikit pun. Ini namanya takdir kauniyah. Takdir kauniyah itu nggak bisa dirubah. Kita bisa merubah takdir syar'iyah. Kita bisa panjangkan umurnya dengan takdir syar'iyah. Sekarang saya tanya, kenapa kita berobat? Supaya panjang umur. Kalau nggak berobat, selesai. Banyak orang nggak jadi meninggal karena berobat. Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat, berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Jadi kita bisa memperpanjang umur kita secara syar'iyah. Paham ya? Kalau ibu-ibu ingin pendek umur, silakan naik ke gedung tsunami sana, terjun ke bawah. Kita akan takziah besoknya. Mati apa enggak? Ya kan? Nah, kenapa orang berobat? Kenapa orang berobat? Ingin panjang umur kan? Dan banyak orang karena berobat nggak jadi mending. Kenapa dengan silaturahim bisa panjang umur? Karena yang membuat kita cepat mati itu stres, Bu. Nggak ada kawan. Coba ibu-ibu sakit, nggak ada kawan. Makanya kenapa disunahkan kita menjenguk orang sakit supaya apa? Umurnya bertambah. Kadang-kadang penyakit itu sembuh dengan semangat untuk hidup.
Silaturahim, sering-sering silaturahim memperpanjang umur kita. Kita apa? Tertawa, senyum-senyum. Ya, apalagi mungkin ngomong-ngomong, ada obatnya Bu. Teman saya juga kayak gitu. Juga luar rezekinya. Kan tadi Nabi mengatakan, apabila ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Man ahabba ayyubsatahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin tadi apa? Diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Betul Bu, kalau kita sering silaturahim, luas rezeki kita. Nggak percaya coba tes. Ibu-ibu nanti, waktu pas makan malam coba datang ke silaturahim. Pasti tambah rezeki. Diajak mah? Apalagi ya, lagi nggak ada uang kan? Atau nggak usah lah, pergi aja minimal air kopi di. Saya yakin kalau saya pergi ke rumah ibu pasti kasih kopi saya. Kalau nggak kasih kopi nanti saya sindir waktu pengajian. Sulit kali ibu tuh. Tapi pergi pun kopi pun nggak dibuat. Nah, itu yang banyak rezeki, yang dapat rezeki kan kita yang berlalu, yang punya uang kan kurang. Jangan gitulah. Ya. Ya. Udah kita lanjutkan. Nanti nggak selesai nih. Kita ngomong kemana-mana nanti ayat ini nggak selesai. Kau udah hilang nih. Mana tadi? 26 ya. Wa in azamut talaqa, jika sudah berazam untuk talak, ya, fa innallaha sami'un alim, maka Allah ya maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tadi apa? Setelah 4 bulan jika mengilah istrinya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, walaupun dia katakan aku tidak akan menggauli kamu selama setahun, yang berlaku hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan terserah mau balik atau mau bercerai. Sah. Nah itu dia. Jadi ibu ya, itu maksudnya maksimalnya 4 bulan. Tapi setelah bersumpah mengilah istrinya kemudian menyesal, maka boleh diganti dengan kafarat sumpah. Bagaimana kafaratnya tadi? Fakafaratuhu, maka kafaratnya adalah it'amu ya it'amu asyarati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum. Ya, memberi makan 10 orang miskin makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Oh kiswatuhum, atau memberi pakaian. Oh tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Fa illam yajid fasiyamu salasati ayam. Tapi jika tidak mampu, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Fakir itu lebih parah dari miskin, Bu. Fakir itu lebih parah dari miskin. Apa beda fakir dengan miskin? Kalau orang miskin, setelah makan masih ada untuk makan besok. Kalau fakir untuk makan hari ini aja nggak? Ya boleh. Tapi lebih mudahnya gini. Orang miskin itu setengah kenyang. Dah. Atau dengan kata lain, orang miskin itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara sempurna. Kalau makan setengah kenyang, kalau pakaian itu aja. Rumah bocor, itu miskin. Tapi kalau fakir nggak punya apa-apa, kayak gelandangan,
homeless, gelandangan. Makanan nggak ada, tergantung orang kasih. Pakaian juga itu aja. Jadi lebih parah orang fakir. Fakir ini kalau miskin berarti otomatis fakir masuk. Ya, apalagi nah gelandangan itu fakir itu. Nggak ada tempat tinggal. Kalau miskin dia punya rumah, tapi bocor, sempit, banyak nyamuk, nggak ada baygon. Kemudian makan setengah kenyang, pakaian itu aja miskin. Kalau orang miskin itu masih inilah, masih. Nah, tapi kalau fakir itu, walaupun memang beda-beda pendapat, ada juga sedikit beda pendapat di kalangan ulama. Tapi secara umum begitu. Fakir itu nggak punya apa-apa. Rumah nggak ada, baju hanya melekat di badan, kering di batu apa? Kering di apa namanya, ada istilahnya. Itu lagu. Baju satu kering di badan itu lagu. Ibu jangan bawa lagu lah. Itu fakir. Makanya kan lil fuqara wal masakin. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Lebih pertama di Allah katakan fuqara, baru masakin. Fuqara itu lebih berat. Ya, itu ya. Saya lanjutkan sekali lagi. Ya. Apakah ini suatu istilah atau berkata bahwa surga istri itu di bawah kaki suami? Bukannya surga itu cuma di bawah kaki ibu, Ustaz? Macam mana dijelaskan di bawah kaki suami? Ibu suka kali dengar, mana ada tuh? Enak kali suami itu. Yang jelas di bawah kaki suami itu cuma kami dan mana ada tuh? Tapi Ustaz ada juga dalam hal ini, ini surga orang itu surga di bawah kaki. Itu kan kata-kata surga di bawah telapak itu kata-kata mutiara, tapi ibu kalau suami nggak ada. Enak kali dia. Udah belanja kurang. Enak kali hidup. Nah, nggak boleh melawan, betul. Artinya jangan, kalau melawan pun melawan lembut-lembut aja. Abang inilah pelik kali kan melawan juga itu. Kadang-kadang begini Bu, kalau nggak marah-marahan juga nggak mesra Bu, nggak romantis. Nggak apa-apa, wajar-wajar aja. Kita ini bukan robot, kita punya perasaan cemburu. Justru itu membuat, sekarang saya tanya Bu, kenapa kita nggak pernah mengeluh dengan tulang ikan di piring, malah membuat makanan jadi makin enak? Kenapa kita nggak pernah protes pada cabai di dalam kuah? Paham ya? Jadi anggap aja apa? Marah itu cabai, cemburu itu tulang ikan. Nggak pernah kita terusik dengan tulang ikan kan? Saya nggak mau makan apa? Ini ikan ini bertulang. Malah itu apa? Daging kambing tulangnya sebesar-besar ini, wah, makin enak makannya. Justru kita nggak enak makan jika tidak ada tulang. Begitu juga hidupnya, hidup ini. Kalau serius-serius kali itu malah nggak enak hidup. Ngomongnya pun kayak robot. Bang, minta uang. Iya, sebentar saya kasih. Mau kamu beli apa? Beli udang. Nggak enak. Justru, bang, tahu uang lah. Kan enak. Mana ada seni, itulah seni kehidupan. Ya udahlah Bu ya, udah hampir azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di mana tadi? 227. Hah? 227. Ya, 27 ya, 227. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.